Proses pembuatan film dewasa, lekat kaitannya dengan hal-hal erotis. Tapi, bagaimana jadinya jika dalam proses pembuatan film dewasa, muncul teror dari sepasang kakek nenek sakit jiwa yang sama-sama sadisnya? Barengan gue Abang Admin, ini dia alur cerita dari film X. Hai semuanya, selamat pagi siang sore malam, balik lagi di channel Joki Nonton yang terus berkembang ini. Pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul X, yang rilis tahun 2022 lalu dan disutradarai oleh Ty West. Film ini mengisahkan tragedi pembantaian yang dialami sekumpulan kru film dewasa, oleh sepasang suami istri lansia yang sakit jiwa. Bagaimana keseruannya? Gak perlu berlama-lama, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok polisi yang tengah memeriksa sebuah rumah di area pedesaan, yang disinyalir baru saja menjadi tempat pembantaian di sana, usai ditemukan sejumlah mayat manusia. Polisi yang datang kemudian mengecek ke dalam rumah, di sana sudah tidak ada siapa-siapa, dan hanya terlihat sebuah TV yang masih menyala, dengan menampilkan sebuah tayangan ceramah dari seorang pendeta di dalamnya. Turun ke basement rumah, sang kepala polisi kemudian nampak terkejut dengan apa yang baru saja ia lihat. Kemudian, film mundur ke 24 jam sebelum kejadian di rumah jagal tersebut. Di sebuah studio pembuatan film dewasa, seorang perempuan nampak sedang menghisap sabu-sabu, dan perempuan itu bernama Maxine, karakter utama di film ini, yang juga merupakan aktris film dewasa. Beberapa saat kemudian, masuklah seorang produser film yang juga kekasih Maxine, yang bernama Wayne. Di sini, Wayne meminta Maxine untuk bergegas, karena yang lain sudah menunggu. Singkat cerita, Maxine bersama Wayne, serta beberapa kru film lain pergi menuju lokasi pembuatan film baru mereka, menggunakan sebuah mobil van. Kita juga kemudian diperlihatkan dengan beberapa kru lain, yang ikut dalam pembuatan film dewasa ini selain Maxine dan Wayne. Mereka antara lain, ada Jackson dan Brittany, sepasang aktris dan aktor film dewasa, lalu ada juga Lorraine yang bertugas sebagai kru, serta RJ sang kameramen, yang juga kekasih dari Lorraine. Dari naskah yang didapat, diketahui bahwa film dewasa yang akan mereka buat kali ini, berjudul Farmer's Daughter atau Anak Sang Peternak, dan lokasi pembuatan film mereka ada di sebuah peternakan di daerah yang cukup terpencil. Beberapa saat kemudian, rombongan kru film yang dipimpin Wayne sampai di sebuah pom bensin. Di sini, selain membeli bensin, Wayne dan Maxine juga membeli persediaan makanan dan minuman untuk kebutuhan syuting mereka. Pada minimarket tempat Wayne dan Maxine belanja persediaan, terlihat petugas di sana sedang menonton sebuah acara ceramah gereja. Dan itu tayangan yang sama seperti yang tadi ada pada televisi di rumah jagal pada awal film. Saat Wayne dan Maxine berbelanja, di luar, para kru lain sedang mengambil stok adegan video, sambil mengisi bensin. Pada momen ini, kita tahu bahwa Jackson akan menjadi pemeran utama laki-laki pada pembuatan film kali ini. Lalu, setelah semua selesai, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa jam berjalan, rombongan kru film tersebut akhirnya sampai di lokasi syuting yang sudah mereka sewa. Dan ternyata lokasi tersebut, sama seperti rumah jagal yang tadi ada di awal film. Sebenarnya, Maxine tak begitu menyukai lokasi ini, karena lokasinya yang terlalu terpencil. Namun, karena perusahaan film Wayne tak memiliki banyak budget, ia memang kemudian terpaksa memilih lokasi itu, karena biaya sewanya yang murah. Singkat cerita, sesampainya di sana, Wayne langsung menemui si pemilik rumah sewa. Sementara di dalam mobil van, Lorraine mulai ragu dengan proyek film ini, karena ia merasa dijebak oleh RJ. Kekasihnya yang tak pernah menyebut di awal bahwa ini adalah sebuah proyek film dewasa. Kembali ke Wayne, ia akhirnya bertemu dengan Howard, sang pemilik rumah sewa. Awalnya, Howard mengira Wayne adalah orang asing, bahkan ia sempat menodongkan sebuah shotgun ke arah Wayne. Namun, Wayne langsung menjelaskan maksudnya datang ke sana, sehingga Howard akhirnya bisa ingat dengan Wayne. Sesudahnya, para kru film itu pun ditunjukkan oleh Howard ke rumah sewa yang akan mereka tempati. Tapi sebelum itu, Maxine sempat melihat sosok nenek di lantai 2 rumah Howard, tapi ia tak menghirukannya. Kemudian, sesampainya di rumah sewa, Howard mengatakan bahwa ia adalah pensiunan tentara, lalu disauti oleh Jackson yang juga mengaku pensiunan marinir. Setelahnya, Howard juga menjelaskan bahwa mereka bebas melakukan apa saja, asalkan tidak mengganggu istrinya yang ada di rumah utama, yang mana itu adalah rumah Howard sendiri. Sesudah Howard pergi, proses syuting pun dimulai. Dan adegan pertama yang mereka ambil adalah adegan seks antara Jackson dan Brittany. Selama proses pengambilan adegan seks itu, Lorraine nampak tak nyaman, karena bisa dibilang dia memang kru baru yang bekerja untuk Wayne. Sementara itu,
selagi rekan-rekannya mengambil adegan pertama, Maxine pergi berkeliling ke sekitar area tersebut. Berjalan ke area belakang rumah sewa, Maxine menemui sebuah rawa yang cukup indah. Tanpa ia sadari, di belakangnya ada seseorang yang nampak tengah mengawasinya. Setelah merasakan hawa segar dari air rawa itu, Maxine pun langsung membuka pakaiannya dan mandi di rawa tersebut. Singkatnya, pengambilan adegan pertama telah selesai. Brittany memuji akting dan permainan Jackson yang menurutnya menyenangkan dan memuaskan. Sementara Lorraine yang melihat itu, masih nampak tidak nyaman. Sedangkan di rawa, Maxine yang sudah puas berenang di rawa, memutuskan untuk naik. Tanpa ia sadari lagi, di belakangnya ada seekor buaya besar yang mengejarnya. Untung saja, Maxine sudah terlebih dulu naik ke daratan, sebelum si buaya itu menerkamnya. Proses syuting sendiri kini sudah masuk ke adegan kedua, yang memperlihatkan Jackson sebagai karakter utama, datang ke rumah Brittany, untuk meminta bantuan karena mobilnya diceritakan sedang mogok. Sedangkan di luar, Maxine melihat dari jauh sosok nenek yang ternyata merupakan istri Howard, nampak mengajaknya masuk ke rumahnya. Tak memikirkan hal buruk, Maxine masuk begitu saja ke dalam rumah utama milik Howard itu. Di dalam, ia kemudian ditawari meminum lemon peras oleh sang nenek, yang bernama Pearl. Tak banyak mengobrol dengan Pearl, Maxine meminta izin pergi dari sana. Tetapi sebelum itu, Pearl memperlihatkan lebih dulu foto-fotonya semasa ia muda kepada Maxine, yang ternyata saat muda, Pearl sangat mirip dengan Maxine. Setelah itu, Pearl mulai bertingkah aneh dengan mengatakan bahwa ia ingin kembali muda seperti Maxine, bahkan ia juga mulai berusaha menyentuh tubuh Maxine. Karena tak nyaman, Maxine pun langsung pergi bersamaan dengan datangnya Howard, yang baru saja pulang dari suatu tempat. Kembali dari rumah sewa, Maxine bertemu dengan Wayne yang memintanya segera bersiap, karena sekarang giliran Maxine yang akan melakukan adegannya. Sebelum memulai, Maxine yang merupakan pecandu narkoba, memutuskan menghirup sabu-sabu, agar ia bisa lebih rileks. Pada akhirnya, syuting dilanjut dan kali ini lokasinya ada di peternakan sapi milik Howard tak jauh dari rumah sewa, dengan adegan yang memperlihatkan karakter Maxine yang sedang memerah susu sapi, bertemu karakter Jackson. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Pearl yang tingkahnya kian aneh setelah bertemu dengan Maxine tadi. Pearl nampak duduk di depan cermin, dan mulai merias kembali wajahnya, sambil memandangi tubuhnya sendiri. Kembali ke proses syuting, setelah perbincangan kecil antara karakter Maxine dengan karakter Jackson, adegan itu pun berubah menjadi adegan seks antara karakter Maxine dan Jackson yang dilakukan di peternakan sapi. Di momen ini, Lorraine si anak baik, masih nampak canggung melihat adegan seks di depannya. Sedangkan Wayne, anehnya sebagai kekasih Maxine, ia justru nampak menikmati melihat kekasihnya itu beradegan seks dengan lelaki lain. Di tengah-tengah pengambilan adegan seks itu, ternyata dari luar, diam-diam Pearl muncul dan melihat semua yang terjadi di dalam peternakan sapi tersebut. Bahkan, Pearl di momen ini juga membayangkan dirinya ada di posisi Maxine, yaitu bisa bercinta juga dengan Jackson. Kembali dari peternakan setelah menonton adegan antara Maxine dan Jackson, Pearl bertemu dengan Howard di rumahnya. Di sini, Pearl yang masih terbawa suasana, meminta agar Howard bisa menidurinya malam ini. Namun Howard tentu menolak, dengan alasan ia sudah sangat tua dan jantungnya bisa saja bermasalah saat sedang meniduri Pearl. Malam harinya, semua kru tengah beristirahat menikmati makan dan minum. Saat Maxine dan Wayne sedang bermesraan, Lorraine memandangi mereka dengan tatapan aneh. Lorraine kemudian menanyakan kepada Wayne, apakah ia tidak cemburu saat tadi melihat Maxine beradegan seks dengan Jackson. Tapi kemudian Maxine menjelaskan bahwa itu hanya akting, dan Wayne pun tak keberatan. Saat Lorraine menyinggung soal perasaan cinta, Maxine juga memberitahu bahwa rasa cinta tak berhak menahan kebebasan manusia untuk berekspresi, termasuk bercinta. Wayne juga menjelaskan bahwa bisnis film dewasa memang sedang sangat naik daun, sehingga sebagai produser film ia enggan melewatkannya. Mendengar itu semua, Lorraine pun berusaha memahami kondisi di sana. Malam pun mereka lewati dengan bernyanyi bersama, tapi hal mengagetkan kemudian terucap dari mulut Lorraine. Saat sesi bernyanyi selesai, Lorraine tiba-tiba meminta izin agar ia juga bisa bermain di film ini, termasuk beradegan seks dengan Jackson. Hal ini tentu ditentang RJ sebagai kekasih Lorraine. Namun Lorraine mengatakan bahwa ini hanyalah film. Wayne sendiri sebagai produser tak bisa menolak, karena ia melihat Lorraine punya wajah yang cantik. Setelah bernegosiasi dengan RJ, pada akhirnya Wayne pun mendapat izin darinya, agar Lorraine juga bisa bermain di film ini. Singkat cerita, setelah persiapan, Lorraine dibantu oleh Maxine dan Brittany, akhirnya memulai adegan seksnya bersama Jackson, dengan RJ yang merekam semuanya sebagai kameramen. Selesai adegan tersebut, semua kru pun tertidur dan beristirahat, kecuali RJ yang nampak sangat patah hati usai melihat kekasihnya bercinta dengan lelaki lain tepat di depannya.
Merasa patah hati, saat semua sedang tertidur, RJ diam-diam mengambil kunci mobil van dan berencana kabur meninggalkan rekan-rekannya di sana. Tetapi, baru saja akan keluar, ia dicegat oleh Pearl yang entah kenapa bisa ada di luar rumahnya saat tengah malam. RJ lalu berusaha membantu Pearl yang nampak kebingungan. Akan tetapi saat RJ mendekat, Pearl malah memeluk RJ dan berusaha melakukan hal cabul kepada RJ. Sontak RJ menolaknya, tetapi penolakan ini justru membuat Pearl marah, dan akhirnya Pearl pun menusuk leher RJ dengan sebuah pisau. Belum puas, Pearl memastikan RJ benar-benar tewas dengan menusuk RJ berkali-kali di bagian lehernya. Setelah bisa membunuh RJ, Pearl nampak sangat bahagia dengan tindakannya itu, lalu ia pun mengambil kunci mobil van milik RJ. Sementara itu, Lorraine yang sadar RJ tidak ada di sampingnya, akhirnya keluar untuk mencari kekasihnya itu. Lorraine kemudian bertemu dengan Wayne yang juga tengah terbangun. Lorraine mengatakan bahwa RJ menghilang. Awalnya Wayne menilai mungkin RJ hanya keluar untuk mencari angin segar. Tetapi, Lorraine meminta Wayne untuk membantu mencarinya, karena ia merasa khawatir. Untuk mempercepat proses pencarian, mereka pun berpencar, di mana Wayne ke peternakan, sedangkan Lorraine ke rumah Howard. Saat sampai di rumah Howard, Lorraine bertemu Howard yang juga kebetulan terbangun untuk mencari Pearl yang hilang, sehingga mereka berdua memutuskan untuk saling membantu. Di peternakan, saat sedang mencari RJ, karena kondisi gelap, Wayne tak sengaja menginjak sebuah paku. Saat kesakitan, Wayne seperti melihat seseorang di area belakang peternakan. Ia kemudian coba mengintipnya dari lubang di pintu belakang. Sayangnya mata Wayne tiba-tiba saja tertusuk besi dari lubang tersebut yang seketika menewaskannya. Yang mana, itu ternyata adalah ulah dari Pearl yang menusuknya menggunakan garpu rumput. Sementara di rumah Howard, sebelum keluar mencari Pearl, Lorraine diminta Howard pergi ke basemen rumahnya untuk mengambil senter sebagai penerangan. Singkatnya, saat senternya sudah Lorraine dapat, pintu basement tiba-tiba saja terkunci dari luar, ulah dari Howard yang sengaja mengunci Lorraine. Panik, Lorraine berusaha mencari jalan keluar lain, namun saat ia menyalakan lampu basement, ia malah melihat sesosok mayat laki-laki telanjang, tengah diikat di ruangan tersebut. Yang mana, mayat laki-laki ini jugalah yang kemungkinan dilihat si polisi di awal film tadi. Sementara itu di rumah sewa, Jackson terbangun karena kehausan. Setelah meminum susu dari kulkas, ia melihat di depan rumah sewa ada Howard yang tengah kebingungan mencari Pearl. Tak tega melihat orang tua kesusahan, Jackson si anak baik ini lantas memutuskan membantu Howard mencari keberadaan Pearl. Tetapi, di sisi lain, ternyata Pearl justru sedang berada di rumah sewa tersebut, dan diam-diam masuk ke kamar Maxine. Dengan tubuh bersimbah darah usai membunuh Wayne dan RJ, Pearl membuka bajunya, dan langsung tidur tepat di sebelah Maxine. Mengerikannya, Pearl di sini mulai menggerayangi tubuh Maxine, seolah ia terobsesi dengan tubuh Maxine. Sedangkan di tempat lain, Jackson dan Howard sampai di rawa yang ada di belakang rumah sewa. Mereka kemudian berpencar di sekitar area tersebut. Beberapa saat kemudian, Jackson melihat senter milik Howard nampak ada di antara semak-semak. Seketika karena khawatir, Jackson pun berusaha mencari keberadaan Howard. Tak menemukan keberadaan Howard di semak-semak, Jackson malah bertemu Howard di tepi rawa. Saat bertemu Howard, Jackson mendapati Howard mengatakan hal-hal aneh, termasuk tuduhannya yang mengira Jackson serta Wayne sudah berusaha menggoda Pearl, istri Howard. Belum sempat menjelaskan, Jackson pada akhirnya tewas usai Howard menembaknya tepat di area dadanya menggunakan sebuah shotgun. Sementara di rumah sewa, Maxine yang merasa tak nyaman karena tubuhnya digerayangi sesuatu, akhirnya terbangun. Ia kemudian sangat kaget ketika melihat sosok Pearl yang tua dan telanjang ada di sampingnya. Teriakan Maxine sontak membangunkan Brittany yang ada di kamar sebelahnya. Sedangkan di rumah Howard, Lorraine dengan menggunakan kapak, akhirnya berhasil menjebol pintu basement. Tetapi, saat ia akan keluar, tangannya malah dipukul menggunakan kapak sampai terluka oleh Howard yang sudah kembali dari rawa. Karena diancam oleh Howard, Lorraine pun terpaksa tetap bertahan di dalam basement. Setelah melukai Lorraine, Howard sengaja menyalakan televisi dengan tujuan menyamarkan suara teriakan Lorraine, dan di sana siaran ceramah yang sama pun kembali muncul. Pada tempat lain, setelah membantu menenangkan Maxine, Brittany yang keluar, melihat sosok Pearl berdiri di tepi rawa. Brittany yang masih memandang Pearl sebagai wanita tua biasa, berusaha membantunya dengan memberikan Pearl sebuah selimut. Akan tetapi, Pearl justru menampar Brittany dan mengatakan bahwa Brittany adalah perempuan pendosa. Brittany yang mulai ketakutan dengan tingkah Pearl, berusaha pergi dari sana, akan tetapi ia kemudian malah didorong Pearl hingga jatuh ke rawa. Seketika Brittany pun tewas usai ia dimakan oleh buaya di rawa tersebut. Sementara itu, Maxine yang baru saja selesai membersihkan diri, saat akan keluar dari rumah sewa,
ia melihat Pearl dan Howard berjalan ke arahnya. Sontak Maxine pun kabur dan sembunyi. Beberapa saat kemudian, Pearl dan Howard sudah ada di dalam rumah sewa untuk mencari Maxine. Tak menemukan keberadaan Maxine, Pearl di sini kembali berusaha mengajak Howard bercinta. Di momen ini, Howard yang tak tega terus-terusan menolak permintaan istrinya itu, akhirnya memenuhi keinginan Pearl, dan mereka pun bercinta di kamar Maxine. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Maxine tengah bersembunyi tepat di bawah ranjang yang Howard dan Maxine tempati untuk bercinta. Dengan susah payah, secara diam-diam Maxine akhirnya bisa kabur dari sana, saat Howard dan Pearl sedang asik bercinta. Keluar dari rumah sewa, Maxine mendapati mayat RJ di dekat rumah Howard. Selain itu Maxine juga kemudian mendengar samar-samar suara minta tolong dari Lorraine dari dalam rumah Howard. Mengambil pistol dari mobil van milik Wayne, Maxine bergegas masuk untuk menolong Lorraine. Setelah dibebaskan oleh Maxine, sayangnya Lorraine yang kalap malah menganggap Maxine adalah penyebab kekacauan ini, alhasil ia pun lari begitu saja meninggalkan Maxine. Sayang sekali, Lorraine pun pada akhirnya tewas, lantaran saat baru saja keluar dari rumah Howard, ia langsung ditembak tepat di area wajahnya oleh Howard, yang ternyata sudah selesai bercinta dengan Pearl. Melihat Lorraine tewas, Maxine memutuskan tetap sembunyi di dalam rumah Howard. Sementara itu, Howard dan Pearl berusaha memindahkan mayat Lorraine ke dalam rumah mereka. Tetapi, saat tengah memindahkan mayat Lorraine, Howard tiba-tiba saja tewas usai terkena serangan jantung, efek kelelahan. Melihat Howard tumbang, Maxine langsung coba memanfaatkannya untuk mengancam Pearl yang masih panik usai suaminya tewas. Maxine pun meminta kunci mobil milik Howard, sambil menodongkan pistol ke arah Pearl. Setelah mendapat kunci mobilnya, Maxine langsung meneriaki Pearl dan Howard sebagai pasangan tua sakit jiwa, kemudian ia pun menembak Pearl. Namun, ternyata pistol di tangan Maxine tak ada peluru di dalamnya. Kondisi ini, coba dimanfaatkan Pearl untuk balas menyerang Maxine, dengan berusaha menembakkan shotgun milik Howard ke arah Maxine. Tetapi, karena kondisi Pearl yang sudah sangat tua dan lemah, membuat bidikannya meleset, dan bahkan hentakan shotgun yang terlalu kencang malah membuat Pearl terpental hingga ke keluar rumah. Melihat kondisi Pearl yang tak bisa lagi berdiri, usai tubuh tuanya terbanting, Maxine pun selebrasi di hadapannya, dan tak mengindahkan permohonan maaf Pearl. Di saat terakhir, Pearl pun meneriaki Maxine sebagai seorang pendosa, tetapi tak lama kemudian, tanpa belas kasihan, menggunakan mobil milik Howard, Maxine melindas kepala Pearl hingga Pearl pun akhirnya tewas. Setelah itu, tanpa berpikir panjang Maxine pun pergi dari tempat tersebut. Setelah peristiwa itu, kita diperlihatkan lagi dengan siaran ceramah seorang pendeta di televisi yang sejak tadi selalu muncul. Kemudian mengejutkannya, dari siaran tersebut diketahui, bahwa sang pendeta yang ada dalam siaran ceramah itu adalah ayah dari Maxine, dan Maxine sendiri dianggap sudah diculik oleh orang sesat, yaitu Wayne, sehingga kini Maxine hidup sebagai pecandu narkoba dan bintang film dewasa. Film pun diakhiri dengan momen si polisi yang di awal film tadi, di mana salah satu rekannya menemukan kamera milik RJ yang digunakan untuk merekam film dewasa. Dengan melihat banyaknya mayat dan hal sadis di sana, sang kepala polisi pun menebak bahwa kamera tersebut pasti digunakan untuk merekam film horor yang sangat sadis. Setelah itu semua, film pun selesai. Oke, itu dia alur cerita dari film X, sebuah sajian horor thriller yang menurut gue sangat menarik, karena menggabungkan unsur slasher dan erotis movie dengan sangat baik. Adegan-adegan gore-nya sangat eksplisit, tapi gak terlalu lebay, dan akting para pemainnya pun oke punya, terutama Mia Goth yang memerankan karakter Maxine. Untuk film X ini, gue akan kasih nilai 8/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih yang udah nonton, dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, masukan, berdiskusi, atau juga request di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, serta subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.